Halo pecinta film zombie. Pada kesempatan ini, Mimin mau menceritakan sebuah serial animasi yang diadaptasi dari game Resident Evil berjudul Infinite Darkness dan dirilis pada tahun 2021. Bagi yang sudah tahu bagaimana aksi Leon sebelumnya, pasti penasaran dengan aksinya pada season ini. Oke, tidak perlu berlama-lama. So, kita buka pintu teaternya. Terlihat pasukan khusus Amerika yang sedang mengintervensi perang di Penamstan pada tahun 2000 menggunakan helikopter dan akan mendarat pada suatu titik. Tidak lama berselang, salah satu helikopter mereka tertembak jatuh. Melihat itu, pasukan Mad Dog yang dipimpin oleh Jason meminta izin untuk membantu. Sayang dari markas komando, Majen Wilson tidak memberikan izin, tapi Jason tidak mengindahkan perintah itu dan memerintahkan timnya kembali ke lokasi. Sementara itu dari markas, terlihatlah para milisi yang berkumpul dan menculik para tentara yang terjatuh tadi. Lalu dari monitor, terlihat pula pasukan Mad Dog yang datang dan memberondong para milisi di sana. Melihatnya, Wilson memberikan perintah agar Mad Dog mundur dan kembali ke formasi. Namun, lagi-lagi Jason tidak mengindahkan perintah sang Majen dan memutuskan turun bersama timnya. Sesampainya di darat, mereka sempat melakukan kontak dengan dua milisi, tapi berhasil mereka habisi. Di lokasi, mereka bisa menarik satu tentara yang terjepit dan tidak sadarkan diri, tapi masih hidup. Sialnya, tanpa mereka sadari, seorang milisi datang menembakkan RPG ke arah mereka. Pada malam hari, terlihat para milisi yang tengah merayakan keberhasilan mereka dan mengguyur tubuh beberapa pasukan khusus yang berhasil mereka tangkap menggunakan bahan bakar. Sementara itu dari sebuah gorong-gorong terlihat seorang anak yang sedang mengintip mereka. Dan manakala akan dibakar, tiba-tiba salah satu tentara bangkit menjadi zombie. Maju ke 6 tahun berikutnya, tepatnya di kamp pengungsian PBB di Penamstan. Di pengungsian itu, ada seorang wanita bernama Claire yang mencoba berkomunikasi dengan seorang anak, namun tidak mendapatkan respon apa-apa. Awalnya dia berpikir anak itu tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi tidak lama berselang, datanglah seorang pria yang mengatakan bahwa anak itu tunawicara sejak perang yang terjadi 6 tahun silam. Mendengar itu, Claire pun menjadi sedih dan mencoba menenangkan dia. Melihat buku gambar di tangan sang anak, Claire pun meminta izin untuk membukanya. Dan saat dibuka, begitu terperanjatnya Claire melihat gambar serangan zombie yang dibuat oleh sang anak. Tentunya Claire berpikir anak tersebut melihat kejadian itu 6 tahun yang lalu sehingga membuatnya trauma dan tidak mau berbicara. Kalau dilihat, berarti kejadian itu terjadi tepat di mana Claire berdiri berdasarkan monumen tangan yang ada di belakangnya. Di tempat lain, terlihat Leon yang tengah berada di dalam sebuah helikopter menuju Gedung Putih. Pada waktu yang sama, di Gedung Putih sudah berkumpul 3 orang agen, yaitu Jason, Shen-Mei, dan Patrick. Di sini, Patrick menunjukkan ketidaksenangannya mendengar agen keempat adalah Leon. Karena menurutnya, Leon menjadi orang kepercayaan presiden atas keberhasilannya menyelamatkan anak presiden hanyalah sebuah keberuntungan. Tapi Shen-Mei menyangkal dengan mengatakan Leon telah banyak menyelesaikan misi penting termasuk serangan teror di Pittsburgh. Dan akibat Patrick tidak terima, maka Jason memotongnya dengan mengatakan bahwa dalam pekerjaan mereka, skilllah yang menyelesaikan masalah bukan keberuntungan. Lalu ajudan presiden yang bernama Wilson memanggil mereka untuk bertemu dengan presiden. Dalam perjalanan, Wilson mengatakan dengan singkat bahwa file rahasia kepresidenan telah dibobol. Di ruang kontrol, terlihat kamera pengawas dan para petugas yang telah standby mengawasi mereka dan setiap sudut ruangan di Gedung Putih tersebut. Sesampainya di ruangan, presiden meminta Wilson untuk menjelaskan. Kalau kita ingat, Wilson ini sebelumnya merupakan Majen pimpinan dari Jason dan sekarang bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Di sini Wilson mengatakan satu server yang berisi rahasia militer Pentagon telah diretas. Parahnya, server itu seharusnya tidak bisa diakses dari luar karena hanya perlu kode otorisasi dari presiden untuk bisa login dan hanya menggunakan jaringan lokal. Ryan juga berasumsi ada orang dalam yang melakukannya. Sehingga siapapun yang keluar masuk Gedung Putih dalam rentang waktu 24 jam sebelum dan setelah server diretas bisa menjadi tersangka. Lantas mereka diminta untuk menyelidiki hal tersebut.
Namun Wilson justru berasumsi lain dengan mengatakan bahwa Cina telah mengobarkan perang cyber dengan Amerika selama bertahun-tahun terakhir, sehingga bisa saja mereka yang melakukannya. Mendengar itu, Presiden Graham menyanggahnya karena asumsi seperti itu tentu saja akan memperkeruh hubungan mereka dengan Cina, apalagi dengan tidak adanya bukti. Tapi pembicaraan mereka terhenti lantaran listrik yang tiba-tiba padam. Dan dengan sekejap beberapa pas pampres masuk untuk melindungi presiden dan menterinya. Hal ini pun membuat semua kamera CCTV menjadi padam, bahkan generator cadangan pun tidak menyala secara otomatis. Menyadari hal itu adalah kesengajaan, sontak Jason mengajak Patrick untuk memeriksanya. Setelah meminta para pejabat untuk kembali ke ruangan, Jason dan Patrick pun berpisah. Di sebuah lorong, Patrick melihat jubir presiden bernama Spacer yang berjalan sempoyongan. Dan ketika didekati, Spacer yang terluka mengatakan dia dipukul dari belakang tapi tidak melihat siapa pelakunya dalam keadaan gelap. Jason yang datang meminta Patrick untuk merawat luka Spacer dan kembali bergegas untuk memeriksa sudut lainnya. Tidak lama kemudian Spacer pun tewas. Tapi dalam sekejap langsung bangkit menjadi zombie dan berusaha menyerang Patrick. Patrick yang tidak mengerti awalnya hanya bertahan, namun lantaran sang zombie yang terus menyerang, terpaksa dia melepaskan tembakan. Sayang, hingga pelurunya habis, sang zombie pun tidak berhenti. Dan sesaat sebelum diterkam, tiba-tiba Leon datang menyelamatkan dia. Lantas dengan cool Leon mengatakan hanya tembakan di kepala yang dapat menghentikan para zombie tersebut. Dari kejadian ini, mereka pun mempersiapkan senjata untuk mengamankan sang presiden ke dalam bunker selagi tim SWAT dalam perjalanan. Di ruangan itu, Presiden Graham sempat mengatakan bahwa dengan kehadiran Leon di antara mereka, maka dia yakin mereka akan selamat. Dan ucapan ini kembali membuat Patrick cemburu. Setelah semua siap, mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, mereka sempat bertemu dengan satu zombie, tapi itu bukanlah halangan bagi agen khusus bersenjata lengkap. Sampai di depan bunker, Jason meminta Patrick yang terlihat gugup untuk menjaga presiden menggunakan skillnya, bukan keberuntungan. Sementara Leon dan Senmei diminta ikut bersama dia. Di sudut bangunan, Jason memerintahkan untuk berpencar dan menembak kepala siapa saja yang terlihat mengancam. Dalam pencarian, Leon yang bertemu dengan para zombie langsung menembaki mereka semua. Sementara itu, Senmei yang mencari ke dalam sebuah ruangan tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan satu zombie. Beruntung berhasil dia habisi. Tapi lagi-lagi dia dikagetkan dengan Jason yang muncul di sampingnya. Pada momen ini, terlihat raut wajah Senmei yang sedikit khawatir menatap wajah Jason yang cukup pucat seperti zombie. Di tempat lain, Leon pun harus berjibaku dengan beberapa zombie yang menyerang dia. Kemudian terlihat lampu dari helikopter tim SWAT yang datang. Esok harinya, petugas berpakaian APD membersihkan gedung putih tersebut. Pada saat itu, Leon sempat bertanya kepada Jason apakah itu T-virus. Tapi Jason justru menjawabnya dengan pertanyaan mengenai bagaimana para zombie bisa masuk ke gedung putih, yang mana disambut lagi dengan pertanyaan oleh Leon mengenai siapa dalang di balik kejadian itu. Di ruangan lain, melihat kehadiran Ryan, Claire yang juga ada di gedung putih segera memperkenalkan diri dan bertanya mengenai Spacer yang tidak ada. Padahal dia sudah berjanji untuk bertemu. Namun dengan buru-buru Ryan menjawab Spacer sedang cuti, sehingga jawaban ini membuat Claire bingung. Dan kita tahu sebenarnya sang juru bicara kepresidenan yang sudah menjadi zombie tersebut telah dihabisi oleh Leon malam tadi. Melihat Leon yang melintas, Claire pun segera memanggil dia. Di situ Claire mengatakan bahwa kedatangannya ke tempat itu adalah untuk membicarakan mengenai pembangunan rumah sakit dan sekolah di Penamstam bersama dengan pemerintah sementara di Penamstam, dikarenakan pihak Amerika yang ingin militernya berada di sana. Lantas, Claire juga menunjukkan gambar yang dia minta dari anak di pengungsian sebelumnya, seraya mengatakan kemungkinan kejadian itu adalah wabah zombie lain yang terjadi seperti di Raccoon City. Baru saja Leon mulai berpikir, tiba-tiba Jason yang melintas segera mengajak dia pergi. Dan sebelum pergi, Leon hanya berpesan kepada Claire agar jangan bertindak ceroboh.
Pada waktu yang sama, Wilson menemui presiden dan mengatakan bahwa Badan Intelijen Pertahanan telah menemukan fakta bahwa file yang dibobol adalah dokumen rahasia terkait Cina, di mana berisi informasi fasilitas riset biologi di Shanghai yang mereka awasi. Oleh karena itu dia memberi saran agar mengirimkan Jason dan timnya untuk menyelidiki. Mendengar itu Ryan pun menyanggahnya karena hal tersebut akan memprovokasi Cina. Tapi Wilson kembali memotong dengan mengatakan dua kejadian yang menimpa Gedung Putih sebelumnya tidak bisa dianggap enteng. Alhasil, setelah berpikir sembari memandangi foto anaknya, Presiden Graham pun setuju. Singkat waktu di pangkalan militer Angkatan Laut, sebelum berangkat, mereka bertiga diberi penjelasan mengenai kapal selam yang akan membawa mereka. Namun Leon juga melihat ada sebuah kapsul kecil mencurigakan di atas kapal selam itu. Kemudian dalam perjalanan, Leon bertanya mengapa mereka harus dikirim kalau hanya untuk menyelidiki kasus pembobolan itu. Karena dengan meretas pun seharusnya mereka sudah bisa mendapatkan jawaban. Tapi Jason hanya menjawab bahwa untuk sementara misi, detail fasilitas yang diselidiki hingga time limitnya pun masih rahasia dan akan dijelaskan secara detail setibanya mereka di daratan. Beberapa waktu berselang, Leon yang tengah menyusuri lorong tiba-tiba melihat Jason yang menahan sakit sembari memegang sesuatu di tangannya. Kemudian kita dibawa mundur ke 6 tahun sebelumnya, yang mana melanjutkan tentara yang tiba-tiba bangkit menjadi zombie langsung menyerang milisi di hadapannya. Sehingga api yang dipegangnya pun terjatuh dan membakar tali yang mengikat tentara lain. Kemudian dalam sekejap mereka semua bangkit menjadi zombie dan mengacaukan tempat itu. Sementara dari sebuah selokan terlihat seorang anak yang bersembunyi dan memperhatikan kekacauan di hadapannya. Dan anak inilah yang memberikan gambar kepada Claire berdasarkan apa yang dia lihat. Beralih pada Jason yang tengah berkendara ke sebuah rumah, di mana terdengar berita bahwa pemerintah Amerika akan bertemu dengan pemerintah sementara Penamstan. Sampai di sebuah rumah, dia pun secara perlahan memasukinya sembari membawa sebuah kantongan. Lalu melihat sesuatu di kamar, tiba-tiba kantongan yang dia pegang terlepas dan terlihatlah isi kantongan yang merupakan inhibitor seperti yang dia gunakan di toilet. Sesaat kemudian, Jason terbangun dalam keadaan berkeringat dan syok dengan Leon yang membangunkannya. Namun dia tidak ingin mengatakan apa-apa kepada Leon. Beralih pada Claire yang sedang menginvestigasi mengenai kejanggalan yang terjadi selama perang di Penamstan 6 tahun silam, yang mana campur tangan Amerika membuat para milisi yang menganggapnya sebagai invasi terus menolak dan berbuat anarki. Sementara di pihak pemerintahan sendiri terjadi perdebatan mengenai kepentingan negaranya di tempat itu. Namun yang membuat dia heran adalah mengenai tim pasukan Mad Dog yang disambut oleh Wilson serta dianggap sebagai pahlawan perang, justru satu persatu melakukan bunuh diri kecuali Jason dan satu rekannya lagi. Kemudian kita dibawa mundur lagi ke masa tim Jason turun ke medan tempur untuk menyelamatkan rekannya. Setelah terkena RPG, ternyata mereka masih selamat dan berhasil menghabisi para milisi yang menyerang. Dari situ, mereka membawa rekannya pergi ke sebuah bangunan dan meledakkan helikopter tersebut. Petang harinya di atap sebuah gedung, ternyata para milisi telah berjaga-jaga. Sementara itu di gedung yang berseberangan, Jason tengah berusaha menghubungi markas agar dijemput, tapi tidak ada jawaban. Pada saat itu, tentara yang mereka selamatkan tadi sudah mulai siuman. Lantas karena hari sudah gelap, Jason meminta mereka menggunakan night vision dan pergi dari tempat tersebut. Sampai pada suatu tempat, terlihat Jason dan timnya dalam keadaan tiba-tiba panik. Di sini mereka berdebat tentang seseorang yang berada di kantong mayat tapi tidak mati dan beberapa zombie yang mereka temui sebelumnya. Sebagian dari mereka meminta untuk segera kembali ke markas dan menceritakan tentang kejadian itu. Tapi sebagian lagi menyangkalnya karena bisa saja tidak ada yang percaya atau mereka memang tidak seharusnya mengetahui hal tersebut. Sehingga markas komando sengaja menjatuhkan MK-77 ke lokasi untuk memusnahkannya termasuk juga mereka. Namun perdebatan itu terhenti dengan kehadiran seorang tentara wanita yang ternyata Shen Mei. Di sana Shen Mei mengatakan dia datang berdasarkan panggilan terakhir yang dilakukan oleh Jason sebelumnya. Sayang, perhatiannya teralihkan dengan sesuatu yang bergerak-gerak di dalam kantong.
Mungkin sebagian dari masa lalu itu adalah ingatan dari Senmei yang tengah memandangi foto seorang tentara bernama Junshi. Beralih ke lorong kapal selam, terlihat seorang kru yang sedang berjalan dan tiba-tiba dikejar oleh sesuatu. Lalu beralih lagi pada Jason dan Leon. Di sini Jason mengatakan bahwa setiap malam dia mengalami mimpi buruk yang sama mengenai wabah zombie serta ledakan di Penamstan. Lantas Leon pun berkata, meski dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami oleh Jason, tapi dia pun pernah mengalami hal serupa di Raccoon City yang telah dilenyapkan oleh pemerintah dan beritanya ditutup-tutupi. Leon menambahkan, pada waktu itu zombie-zombie berkeliaran dan menginfeksi orang-orang di kota tersebut. Sementara sebagai seorang polisi, menurutnya keputusan pemerintah untuk melenyapkan Raccoon City sangat gegabah, karena masih banyak warga yang tidak terinfeksi dan masih bisa diselamatkan. Mendengar itu Jason berkata, sebagai seorang agen, sekarang mereka tidak bisa lagi berpikir seperti tentara atau polisi. Karena menurutnya, teror yang terjadi berasal dari rasa takut yang ada di dalam pikiran. Dan manusia adalah spesies terkejam, apalagi ketika sedang bertahan hidup pungkasnya. Pada momen ini, terlihat Leon yang sedikit memikirkan arti dari kalimat Jason tersebut. Sesaat kemudian, kapal selam mereka mengalami goncangan sehingga dengan tergesa-gesa mereka menuju ke ruang kontrol. Ternyata sampai di sana, mereka mendapati para kru yang sudah tewas dengan kondisi sangat mengenaskan. Melihat itu, awalnya Leon akan menggunakan pistol untuk mencari penyebabnya, tapi Jason mengingatkan bahwa mereka sedang berada di kapal selam. Alhasil, Leon pun menggunakan belatinya. Dari situ, Jason memutuskan untuk berpencar. Dalam pencarian, Leon mendapati beberapa kru lain dengan kondisi yang sama. Dan saat ditinggalkan, terdengar suara yang menggerogoti tubuh mereka. Pada saat yang sama, Senmei dan Jason berkumpul di ruangan yang menuju ke atas. Lantas di sana, mereka meminta para kru untuk mengisolasi ruangan tersebut dengan alasan virus yang telah menyebar di kapal dan meninggalkan Leon di luar. Anehnya, sesaat setelah ditutup, para kru di ruangan itu mereka habisi. Sementara itu, Leon yang masih mencari kembali menemukan tumpukan kru yang sudah terbujur kaku. Beberapa saat kemudian, dari perut salah satu kru yang bergerak-gerak, tiba-tiba keluar seekor tikus yang sudah bermutasi dan dengan sangat liar mencoba menyerang Leon. Untung saja berhasil dia habisi. Sialnya, baru saja dia menyadari bahwa itu adalah senjata biologi, tiba-tiba alarm yang menandakan kapal akan meledak dalam 5 menit menyala. Dan bersama dengan itu, tikus-tikus lainnya pun berhamburan keluar mengejar dia. Leon memang berhasil kabur dan menutup lorong itu, tapi tidak terlalu jauh di depan, dia kembali menemukan sesosok tubuh yang sudah terburai dan tumpukan tikus yang lebih banyak serta siap menyerangnya. Sementara waktu ledakan tersisa 3 menit 30 detik. Namun, Leon bukan karakter yang mudah dikalahkan. Untuk itu, dia bergegas memotong kabel dan pipa sehingga air mengalir memenuhi lantai. Kemudian dengan kapaknya dia merusak sebuah alat yang akhirnya menyetrum para tikus tersebut. Sedangkan dia bergelantungan di sebuah kabel. Tatkala mencapai ruangan yang menuju ke atas, Leon pun bergegas naik. Walaupun sebenarnya dia melihat para kru yang terbunuh dengan senjata tajam, tapi dikarenakan waktu ledakan yang tersisa 60 detik, dia tidak sempat lagi untuk memikirkan hal itu. Malang, sesaat setelah dibuka, tiba-tiba Senmei menodong dia. Tapi Jason segera menghentikan. Kemudian ditampilkan kapal selam yang meledak dan sebuah tabung kecil yang melaju menjauhi ledakan. 1 jam kemudian di Gedung Putih, Wilson melaporkan bahwa mereka sempat menerima sinyal SOS dari kapal selam, tapi sejak saat itu mereka tidak menerima sinyal apapun lagi. Dia menambahkan juga mereka melihat armada Cina di dekat ping terakhir dari kapal selam mereka, sehingga dia mendapatkan alasan untuk menaikkan kondisi pertahanan mereka ke level Defcon atau kondisi kesiapan pertahanan. Sementara itu di Shanghai, Senmei membawa mereka ke sebuah apartemen yang disegel. Manakala membuka segel, Leon sempat memperhatikan belati yang digunakan telah berlumuran darah. Di dalam, mereka segera menyiapkan senjata dan amunisi. Setelah itu, Leon menagih Jason yang berjanji untuk menjelaskan detail misi mereka sesampainya di darat. Apalagi mengetahui merekalah yang telah menghabisi beberapa kru berdasarkan noda darah yang ada di belati Senmei.
Untuk itu Jason pun berkata jujur bahwa dia dan Shen Mei sebenarnya tengah mencari bukti yang akan mengungkap konspirasi pemerintah Amerika Serikat sehingga memerlukan bantuan Leon. Mendengar itu, Leon langsung menuduh mereka sebagai pengkhianat dan akan melaporkan tindakan tersebut, serta dengan tegas menolak ajakan mereka. Padahal sebenarnya cerita Jason belum selesai, namun dikarenakan Leon yang terlalu cepat menyimpulkan, akhirnya sejenak dia tersenyum. Lalu dengan tiba-tiba mengambil senjata, tapi Leon lebih cepat. Melihat hal ini, Shen Mei pun menembaknya lalu kabur. Sementara Jason yang tertembak tadi pun tewas. Beralih pada Claire yang sedang berjalan dalam kegelapan menuju ke sebuah rumah yang terlihat tidak berpenghuni. Setelah mengawasi sejenak, dia pun memutuskan masuk secara perlahan ke rumah yang pintunya tidak terkunci tersebut. Di dalam, dia menemukan sebuah foto dari tim Mad Dog, persis seperti foto yang dijadikannya sebagai bahan investigasi. Ketika memasuki sebuah kamar, secara tidak sengaja dia menginjak suatu benda. Dan alangkah terperanjatnya dia, manakala senternya mengarah ke sudut ruangan mendapati sesosok tubuh yang sudah dalam kondisi mengenaskan dengan senjata di kakinya. Sampai di sini bisa kita asumsikan Claire memasuki rumah yang sebelumnya dimasuki oleh Jason. Lantas dari sini, investigasi yang telah dilakukan Claire menjadi semakin rumit. Lantaran tubuh yang baru saja dia temukan itu adalah satu-satunya rekan Jason yang masih tersisa setelah 4 rekan lainnya mengakhiri hidupnya masing-masing. Sementara itu, di sebuah tempat yang berjarak 1 jam di luar Shanghai, Shen Mei yang memasuki gerbang sebuah rumah besar tidak menyadari telah dibuntuti oleh seseorang. Di sana dia disambut oleh seorang pria bernama Haorun yang mengatakan bahwa Tuan Yuan telah menunggu kedatangannya. Lalu terlihatlah Leon yang juga sampai ke tempat itu. Memasuki sebuah kamar, Shen Mei mendengar suara seorang pria yang sedang berbicara di balik sebuah tirai yang dipenuhi oleh alat kesehatan. Rupanya pria bernama Yuan ini adalah kakek dari Shen Mei. Baru saja sang kakek memintanya untuk mendekat, tiba-tiba Leon mendobrak pintu sembari menyandra Haorun dan meminta Shen Mei untuk mengatakan yang sebenarnya. Untuk itu Shen Mei menceritakan bahwa orang yang sedang terbaring di belakangnya adalah sang adik yang bernama Junsi. Dan hal ini disebabkan oleh tindakan pemerintah Amerika Serikat. Dia menambahkan kedatangannya bersama Jason adalah untuk mencari bukti bahwa Wilson adalah dalang dari penyebaran wabah zombie. Kemudian Shen Mei menceritakan kejadian 6 tahun yang lalu. Jadi dari markas komando yang pada saat itu dipimpin oleh Maijen Wilson, dia yang bertugas sebagai operator diberikan perintah oleh Wilson untuk memberitahu agar tim lainnya tetap standby dan tidak menyerang milisi yang menjatuhkan helikopter mereka. Sesaat kemudian, dia mendengar Wilson yang memerintahkan anak buahnya menjatuhkan MK-77 untuk mensterilisasi area jatuhnya helikopter. Sebenarnya anak buah Wilson menolak karena ledakan itu juga akan memusnahkan tim Mad Dog yang ada di lokasi. Tapi Wilson kembali berkata, semua yang ada di area tersebut dianggap terinfeksi, jadi harus dimusnahkan. Alhasil area itu pun diledakkan. Namun tidak lama berselang, Shen Mei mendengar Jason yang meminta penjemputan dan mengirimkan titik koordinat lokasi terakhir mereka yang berhasil selamat dari ledakan. Jason juga mengatakan mereka membawa serta seorang tentara dari helikopter yang terjatuh bernama Junsi. Dari situlah Shen Mei menemukan tim Jason. Menyadari Junsi tidak ada bersama mereka, secara perlahan Shen Mei pun membuka kantong tersebut. Dan begitu terpukulnya dia mendapati sang adik telah menjadi zombie. Cerita Shen Mei berlanjut dengan mengatakan bahwa kala itu Junsi adalah salah satu anggota pasukan khusus yang tengah menjalani misi rahasia dari Wilson yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan farmasi untuk membuat senjata bioorganik. Cerita ini menyadarkan Leon bahwa Penamstan adalah tempat uji coba senjata biologis oleh Amerika. Kembali pada Claire, di balik sebuah figura foto, dia menemukan secari kertas yang isinya merupakan catatan mengenai misi penyelamatan yang dilakukan oleh tim Mad Dog kepada Junsi. Setelah cukup lama tidak mendapatkan respon dari Wilson, sementara kondisi Junsi semakin parah, terlebih lagi dalam keadaan terkepung, akhirnya Jason dengan berat hati mengatakan situasi tersebut kepada Junsi, tapi dia juga berjanji akan tetap membawa Junsi dalam kondisi apapun. Beberapa saat kemudian, rekannya mengatakan bahwa tubuh-tubuh milisi yang tadinya berserakan di bawah hilang.
Lantas terlihatlah zombie-zombie yang menyerang para milisi yang berjaga di atap gedung. Dan secara mengejutkan zombie-zombie lainnya pun menyerang mereka. Serangan ini membuat mereka semua tergigit, walaupun akhirnya para zombie tersebut berhasil mereka habisi. Melihat itu, Junshi meminta Jason mengambil inhibitor di tasnya dan memerintahkan mereka untuk segera menggunakan inhibitor tersebut atau mereka juga akan berubah menjadi zombie. Kemudian setelah melaporkan apa yang dia temukan kepada polisi, Claire menyadari semua anggota tim Medok telah terinfeksi. Melanjutkan cerita Senmei, pada kala itu Jason mengatakan kepada Senmei bahwa Junshi memberikan inhibitornya kepada mereka. Sementara dia sendiri tidak menggunakan inhibitor itu sehingga berubah menjadi zombie. Setelah sejenak berpikir, Jason meminta rekan-rekannya untuk tidak menceritakan apa-apa perihal Junshi ke markas mereka. Lalu dia menghubungi Yuan yang merupakan ketua konglomerat di Shanghai agar bisa menggunakan koneksinya untuk membawa Junshi keluar. Sekembalinya ke markas itulah mereka disambut sebagai pahlawan Penamstan atas tindakan heroik menyelamatkan rekannya. Dan sebagai atasan, Wilson dipromosikan menjadi Menteri Pertahanan. Senmei menambahkan juga bahwa selama mereka secara rutin menggunakan inhibitor, maka mereka akan tetap hidup dan tidak berubah. Sementara Wilson merupakan pemasok inhibitornya. Alhasil semua anggota Mad Dog terus bergantung pada Wilson yang memanfaatkan mereka untuk operasi rahasia pribadinya yang terus berlanjut mengembangkan senjata biologis tersebut. Dari situ Leon menyadari bahwa Wilson telah memaksa Jason untuk memulai wabah di Gedung Putih dan menyabotase kapal selam seolah-olah itu perbuatan Cina agar presiden menjadi marah dan memulai perang dengan Cina. Kemudian Yuan menunjukkan kondisi Junshi yang sudah sebagian besar berubah. Senmei menimpali dengan mengatakan selain untuk membongkar kebusukan Wilson, dia juga ingin membalas tindakan Wilson pada Junshi. Di samping itu, Jason juga ingin terbebas dari kendali Wilson. Lantas Senmei menunjukkan sebuah chip yang ditemukan tertanam di tubuh Junshi. Jadi chip ini sengaja ditanamkan pada para tentara yang digunakan sebagai prototipe senjata biologis, yaitu Junshi dan semua timnya yang terjatuh 6 tahun yang lalu. Chip tersebut merekam semua tanda vital dan data pertempuran mereka, termasuk siapa yang menciptakan serta mengirimkan mereka ke pertempuran. Oleh sebab inilah, kala itu Wilson memberikan perintah untuk memusnahkan mereka semua agar buktinya terbakar habis karena tim Mad Dogs yang tidak sengaja ikut campur. Namun tiba-tiba rumah tersebut diserang sehingga dengan segera Leon membawa Senmei keluar, sementara Yuan, Junshi dan Haorun tidak selamat. Pada saat yang sama di Gedung Putih, Ryan memperdebatkan Wilson perihal naskah pidato presiden yang dia buat. Karena terkesan memprovokasi Cina dan akan mempengaruhi perekonomian dunia serta dapat memicu terjadinya perang, apalagi dengan tidak adanya bukti. Tapi Wilson kembali mengungkit mengenai peretasan dan penyerangan di Gedung Putih serta meledaknya kapal selam mereka yang dihubung-hubungkannya dengan campur tangan Cina dalam perang di Penamstan sebelumnya. Sehingga dengan begitu dia mempengaruhi presiden agar membacakan naskah itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika adalah negara yang kuat. Kembali pada Leon yang berhasil menyelamatkan Senmei. Sejenak terdiam, tiba-tiba Leon sadar bahwa pelaku ledakan adalah Jason. Beralih ke Gedung Putih, Claire yang berusaha berbicara dengan Wilson mengenai kebenaran tim Mad Dogs tidak dihiraukan. Tapi terlihat raut wajah Wilson yang sedikit berubah. Sementara itu, Senmei yang sudah siuman meminta chip yang dia berikan untuk ditunjukkan kepada publik. Sayang, Leon menolak karena menurutnya hal itu akan membuat Senmei berada dalam bahaya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa alih-alih peduli mengenai keadilan, Jason justru ingin agar dunia tahu bahwa teror itu nyata, apalagi dengan penyakit yang dia dan rekan-rekannya dapatkan. Sehingga ada kemungkinan Jason akan menunjukkan hal tersebut dengan dirinya sendiri lalu menghancurkan semuanya. Oleh karena itu, Leon meminta Senmei memberitahu di mana posisi Jason sekarang. Di tempat lain, Claire yang tengah memandangi alur investigasinya tiba-tiba dikagetkan dengan listrik yang padam. Melihat pintu yang terbuka secara perlahan, dia pun bersiap-siap. Lalu masuklah seorang pria yang langsung dia hajar.
naas satu pria lain berhasil menyetrum dia hingga pingsan. Beralih pada Presiden Graham yang tengah mempertimbangkan isi pidatonya. Beberapa saat kemudian Ryan datang menjemput dia. Kemudian di tempat pidato yang merupakan pangkalan udara militer, tatkala para agen sedang mempersiapkan segalanya, Patrick mendapatkan telepon dari Leon yang meminta dia untuk memberitahu sesuatu kepada presiden dan buru-buru memutuskan teleponnya. Sementara itu di bawah gedung yang ternyata sebuah lab penelitian yang dipenuhi tubuh-tubuh prototipe senjata biologis, Wilson langsung mengajak Claire yang baru saja sadar untuk berbicara. Di tempat ini, Wilson yang telah mengetahui track record Claire dan apa yang dia kerjakan sekarang, memberikan dia tawaran, yaitu akan membangun rumah sakit, sekolah, serta apapun di Penamstan asalkan Claire menghentikan investigasinya. Namun jika dia menolak, maka dengan mudah dia akan menghabisi Claire. Terlebih lagi menurutnya, catatan yang ditemukan oleh Claire tidak dapat dijadikan bukti apa-apa, lantaran tentara yang bunuh diri tersebut dianggap mengalami gangguan stres pasca trauma. Wilson melanjutkan bahwa setelah presiden berpidato, maka militer mereka akan segera dikirim ke Penamstan. Lantas senjata biologisnya akan disebarkan di sana, sehingga hal itu akan membuat pasar untuk penjualan inhibitornya. Mendengar ini, Claire pun menjadi marah dan menyundul dia. Tapi dengan tenang, Wilson mengancam akan menginjeksi virus ke tubuh Claire, sehingga Claire akan ketergantungan dengan inhibitor. Namun perdebatan itu terhenti dengan kemunculan Jason di tempat tersebut. Pada waktu yang sama, Leon dan Saint May juga tengah menuju lab penelitian itu. Kembali ke lab, setelah Wilson mendekat dan mengatakan bahwa ternyata Jason lebih efektif setelah mati, sontak Jason menjawab bahwa sebenarnya Wilson telah membunuhnya 6 tahun yang lalu. Dan bersama dengan itu, Jason menekannya ke sebuah tabung. Jason bahkan tidak peduli dengan inhibitor yang ditawarkan oleh Wilson dan membiarkan dirinya berubah menjadi sosok Tyrant, lalu langsung menginfeksi Wilson. Bersama dengan itu, sistem di lab tersebut mendeteksi adanya senjata biologis sehingga proses karantina dan sterilisasi dilakukan. Leon dan Saint May yang sampai pun dikagetkan dengan cairan asam yang dikeluarkan serta tabung berisi prototipe yang satu persatu dijatuhkan. Sementara itu, Tyrant Jason membiarkan saja Wilson menginjeksi dirinya menggunakan inhibitor dan kabur. Rupanya benar apa yang diperkirakan oleh Leon, karena Jason mengatakan bahwa dia akan naik ke atas untuk menunjukkan diri dan menghancurkan semuanya. Jason bahkan menolak bujukan Saint May yang akan menunjukkan chip sebagai bukti, lantaran menurutnya hal itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Lantas dia tetap menjalankan niatnya. Melihat itu, sontak Leon mencoba menghentikan dia karena tindakan Jason itu pun juga tidak merubah apa-apa. Tapi Jason tidak peduli sehingga terpaksa Leon menembak dia. Sayang, tidak satupun peluru berhasil menembus kulit sang Tyrant. Lalu dia memutuskan jembatan sehingga Leon tergantung dan Saint May terlempar ke arahnya. Di sudut lain, mendapati cairan asam yang sudah mulai memenuhi ruangan, sontak Claire pun berusaha menyelamatkan dirinya. Untung saja, sesaat sebelum cairan itu melelehkan kursi, Claire berhasil menyelamatkan diri. Saint May yang berada di dekat Jason kembali berusaha membujuk dia. Namun keputusan yang sudah bulat membuat Jason tega menghabisi Saint May. Sementara itu, jembatan di mana Leon tergantung akhirnya putus, tapi dengan gesit dia meloncat menyelamatkan diri. Mendengar Claire yang memanggil, sontak Leon berlari ke arahnya. Dan sesaat sebelum cairan asam menenggelamkan tempatnya berpijak, Leon berhasil menyelamatkan dia. Pada saat yang sama di atas lab, Ryan memberitahu Presiden Graham bahwa sudah waktunya untuk berpidato. Manakala sang presiden berjalan menuju mimbar, Patrick menghentikan dia seraya berbisik bahwa Cina bukanlah dalang dari peretasan, serangan virus ataupun meledaknya kapal mereka, melainkan Wilson yang berusaha memicu perang dengan Cina. Dan informasi itu dia peroleh dari Leon. Mendengar nama Leon disebut, sang presiden yang awalnya melangkah dengan penuh keraguan menjadi yakin dengan apa yang seharusnya dia sampaikan. Lantas setelah menggeser naskah pidato dari Wilson, dengan tegas Presiden Graham mengatakan bahwa mereka akan melakukan apapun dengan segala kekuatannya untuk melindungi serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di Penamstan demi masa depan mereka bahkan anak cucu mereka.
Kembali ke bawah, melihat Tyrant yang masih berusaha naik, Leon meminta Claire untuk pergi ke ruang kontrol agar mengalihkan perhatian sang Tyrant. Sementara dia dengan menggunakan sebuah lift mencoba mengejarnya. Sampai di atas, Leon bergegas mengambil sebuah RPG. Sementara dari ruang kontrol, Claire berhasil menurunkan bagian tempat Tyrant berpijak. Bersamaan dengan itu, Leon menembak ke arah sang Tyrant. Namun rupanya dia masih berhasil bergelantung, memanjat dan meloncat ke sebuah lantai. Lalu mencabut jembatan di hadapannya dan langsung melemparkan ke arah Leon, sehingga Leon pun terjatuh tapi masih berhasil selamat. Seraya berusaha naik, Tyrant menggeser beberapa tuas yang menyebabkan benda yang terkunci jatuh dan mengenai ruang kontrol, sehingga Claire yang berada di dalamnya pun pingsan. Baru saja sang Tyrant sukses membongkar penutup atas, Leon memanggil seraya menembakinya. Sayang, tembakan yang hanya merenggut satu tangannya itu tidak menghentikan dia, dan justru dengan ganas dia menerkam Leon. Sebenarnya pada momen ini bisa saja dia melemparkan Leon ke cairan di bawah, tapi dia justru melepaskan Leon begitu saja. Kemudian sambil menahan sakit, Tyrant kembali mengatakan bahwa ketika orang-orang melihatnya, maka dunia akan memahami teror yang sebenarnya. Lalu dia pun mencoba kembali naik. Kesempatan ini ternyata digunakan oleh Leon untuk menggeser tuas tempat mereka berpijak. Alhasil sang Tyrant pun terjun bebas, sementara Leon berhasil bertahan di sebuah tali. Namun selang beberapa saat, Tyrant yang tersangkut di sebuah besi kembali muncul ke permukaan. Setelah Leon mendekati dia, terlihatlah kondisi sang Tyrant yang sudah tidak utuh dan terus meleleh akibat cairan asam. Hanya saja dia belum mati, dan dalam detik-detik itu dia mengatakan bahwa terornya belum berakhir, lantaran Leon adalah saksi dan akan membantu dia untuk menyebarkannya. Lalu tubuhnya kembali merosot ke dalam cairan tersebut. Momen tadi membuat Leon teringat kata-kata berulang yang diucapkan Jason sebelumnya, bahwa teror berasal dari rasa takut yang tertanam dalam pikiran. Sementara dia sendiri memiliki pengalaman luar biasa dengan para zombie, terlebih lagi Tyrant Jason yang akan tertanam selamanya dalam pikirannya. Singkat waktu, Patrick menemui Leon. Dan di situ Patrick akhirnya mengakui Leon adalah seorang pahlawan karena telah menyelamatkan nyawa banyak orang, bahkan membantu presiden untuk mengambil langkah terbaik dalam keputusannya. Tapi dengan dingin Leon menjawab hal itu hanyalah keberuntungan. Di saat yang bersamaan, sang presiden yang akan memasuki pesawat mengangguk kepada Leon untuk menunjukkan rasa terima kasih dan hormatnya. Di tempat lain, terlihat seseorang mengawasi Wilson yang menginjeksikan inhibitor ke lengannya, di mana di kotak penyimpanan tertera logo Tricell. Selanjutnya ditampilkan Claire yang menemui Leon untuk meminjam chips yang dia miliki agar bisa membuat salinan lalu menyebarkan beritanya di koran. Mendengar itu, sejenak berpikir Leon menolak permintaan Claire. Alhasil, Claire yang merasa kecewa memutuskan pergi sehingga keduanya kembali terpisah. Sebenarnya tujuan Leon adalah demi keselamatan Claire dan menghentikan teror tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.